Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita akan coba menyelami pemikiran dari sebuah buku yang lagi relevan banget nih. Judulnya Super Connector Stop Network, PDF. Super konektor ya? Kedengarannya menarik. Iya kan? Nah, fokus utama kita hari ini sebenarnya berangkat dari pertanyaan yang menurut saya cukup berani ya diajukan oleh penulisnya sendiri di bagian pengantar. Oh ya, pertanyaan apa tuh? Pertanyaannya, mengapa Anda harus mendengarkan apapun yang kami katakan? Ini kan fundamental banget ya. Di tengah banyaknya banget nasihat soal networking, apa sih yang bikin mereka ini beda? Kenapa kita perlu kasih perhatian serius? Wah, oke. Pertanyaan yang langsung ke intinya. Menarik. Dan sumber kita buat jawab itu dari pengantar buku itu sendiri ya berarti? Betul. Pengantar buku itu terus diperkaya juga sama kata pengantar dari Keith Ferrazzi. Anda pasti kenal lah ya, tokoh di dunia hubungan profesional. Ditambah konteks dari bab-bab awal juga. Oke, sip. Keith Ferrazzi. Jadi misi kita hari ini apa nih? Misi kita yaitu tadi, kita mau coba bongkar. Kenapa sih penulis ini kredibel? Kita lihat dari perjalanan mereka, dan yang paling penting, kita pahami bedanya membangun hubungan otentik, yang mereka sebut super connecting itu, sama praktek, ya networking transaksional gaya lama. Yang mungkin Anda juga udah ngerasain sendiri gitu kan batasannya. Oke. Networking transaksional versus hubungan otentik. Siap. Menarik kan? Nah, mari kita mulai dari akarnya dulu deh. Konsep networking tradisional yang sering kita dengar itu sebenarnya masalah utamanya apa sih menurut buku ini? Terutama kalau kita lihat dari kacamata Keith Ferrazzi di kata pengantarnya. Nah, Keith Ferrazzi ini ya di kata pengantarnya itu langsung menyoroti apa yang dia lihat sebagai ya semacam kekeliruan mendasar lah dalam pendekatan networking yang biasa kita dengar. Kekeliruan gimana tuh? Dia ngasih gambaran yang mungkin kita semua familiar ya. Praktik networking yang seringkali terasa, gimana ya, sangat transaksional. Fokus utamanya itu cenderung ke apa untungnya buat saya. WIFM itu loh, what's in it for me? Ah, iya. WIFM. Jadi kesannya nggak tulus gitu ya? Betul. Akibatnya, ya interaksinya jadi kurang tulus, kadang malah terasa penuh kepura-puraan gitu. Kayak pakai topeng sosial gitu ya di acara-acara networking. Ferrazzi juga nyinggung soal fokus ke kuantitas kan? Kayak ngumpulin kartu nama sebanyak-banyaknya, seolah-olah itu tujuan akhirnya. Nah, itu dia, bukan membangun sesuatu yang lebih dalam, lebih bermakna. Kayak main lotre aja gitu, ngumpulin kartu nama, berharap salah satunya nanti jadi jackpot. Padahal kan nggak gitu cara kerjanya. Iya juga ya. Terus kontrasnya apa dong menurut Ferrazzi? Nah, Ferrazzi mengontraskannya dengan konsep komunitas sejati. Ini dia dapat dari pengalaman dan ajaran ayahnya juga. Komunitas sejati itu katanya dibangun di atas fondasi saling memberi, saling menjaga, kemurahan hati. Saling memberi ya? Iya, dia pakai metafora bagus tuh. Air pasang mengangkat semua perahu. Jadi kesuksesan bersama itu yang lebih penting. Intinya, menurut Ferrazzi, ya membantu orang lain secara tulus itu dampaknya jauh lebih besar dan bernilai daripada sekedar kenal banyak orang tapi cuma di permukaan aja. Ini kritik yang cukup pedas sih buat networking gaya lama. Oke. Jadi ketidakpuasan sama pendekatan konvensional ini ternyata jadi titik awal juga buat penulis buku ini ya, si Scott Gerber dan Ryan Poe. Betul banget. Mereka nggak puas sama cara kerja networking yang ada, tapi juga sama stereotip generasi yang sering nempel ke profesional muda. Perjalanan mereka itu dimulai dari inisiatif kayak Employee Evolution, terus ada kolaborasi penting juga sama Penelope Trunk. Oh, Penelope Trunk. Penulis Brazen Careers itu kan? Yang nasihat karirnya suka belak-belakan itu? Iya, bener. Nah, kolaborasi mereka itu melahirkan Brazen Careers 2.0. Semacam komunitas online gitu buat profesional muda. Terus gimana tuh? Brazen Careers 2.0. Sukses? Sempat sukses di awal. Bahkan diakuni sama Mashable tahun 2009 itu, katanya salah satu tujuan jejaring sosial top buat generasi Y. Tapi, nah ini dia, ada kendala gede. Platform komunitas ini nggak ngasilin duit yang cukup buat jalan terus. Wah, sayang banget ya. Terus gimana? Situasi ini yang maksa mereka buat pivot, ganti arah strategis gitu istilah startupnya. Ini momen penting nih buat ngerti latar belakangnya si Ryan Poe. Pivot kemana mereka?
Mereka geser fokusnya. Dari yang tadinya komunitas murni, jadi Brazen Technologies. Ini platform software as a service, SaaS. Jadi mereka nyediain solusi teknologi kayak fitur speed networking online gitu, buat macam-macam pihak. Ada perekrut, pencari kerja, institusi pendidikan. Nah, model bisnis SaaS ini akhirnya baru profit. Oke, jadi dari komunitas ke platform teknologi SaaS. Tapi katanya tadi ini penting buat ngerti latar belakang Ryan Pao. Kok bisa? Nah, ironisnya di sini, justru pas Brazen Technologies ini sukses secara finansial, si Ryan Pao malah ngalamin semacam krisis identitas profesional gitu. Dia sadar jiwanya itu bukan ngurusin produk SaaS. Loh, terus jiwanya apa dong? Dia ngerasa jiwanya itu community builder, pembangun komunitas. Peran barunya di Brazen Tech itu malah terasa ngejauhin dia dari passionnya itu. Titik baliknya itu pas dia ngobrol santai di pantai sama temennya, namanya Dan Schwabel. Dan Schwabel. Kayaknya nama ini bakal sering muncul ya? Bisa jadi. Nah, si Dan Schwabel ini yang nyaranin Ryan buat ketemu sama seorang pengusaha namanya Scott Gerber. Scott Gerber. Oke, sekarang kita ke sisi cerita Scott Gerber nih. Background-nya gimana dia? Nah, Scott ini beda lagi ceritanya, tapi nyambung banget sama filosofi buku ini. Dia punya pengalaman unik. Dulu sukses jadi produser film pas masih kuliah di NYU. Keren kan? Tapi kenapa? Tapi terus dia ngalamin kejatuhan finansial yang lumayan parah. Dan penyebab utamanya menurut dia itu karena kurangnya pemahaman bisnis dan, ini yang penting, gak adanya jaringan pendukung yang solid waktu itu. Dia merasa sendirian banget. Wah, pengalaman pahit ya. Itu pasti membekas banget. Banget. Pengalaman itu yang jadi fondasi sumpahnya dia. Scott ini bertekad gak boleh ada lagi pengusaha yang ngerasa terisolasi dan tanpa dukungan kayak dia dulu. Dia janji kalau nanti sukses lagi secara finansial, dia mau bikin wadah buat pengusaha muda biar bisa saling dukung, hadapi tantangan bareng-bareng. Mulia juga ya tujuannya. Terus dia berhasil bangkit? Berhasil. Tekad itu yang bikin dia bangun Sizzle It, perusahaan produksi video promosi gitu, dan akhirnya sukses. Oke, jadi Scott udah sukses dengan Sizzle It, Ryan lagi galau soal passionnya sebagai community builder. Terus gimana mereka ketemu? Di sini peran Dan Schwabel lagi ya? Tepat. Disinilah perang Dan Schwabel jadi krusial banget. Schwabel yang di buku ini disebut sebagai super connector, dia ngeliat ada potensi nih kalau Ryan, si community builder yang lagi nyari rumah, ketemu sama Scott, pengusaha sukses yang punya misi bangun support system. Jadi Schwabel yang ngenalin mereka? Iya, Schwabel yang jadi mak comblangnya. Dan hasilnya, wah, katanya mereka langsung klik, nyambung banget visinya. Sumber kita malah cerita detailnya loh, gimana mereka jalan keliling New York, makan di Panera Bread, sambil ngerumusin ide gede yang akhirnya jadi Young Entrepreneur Council atau YEC. Wow, jadi YEC lahir dari pertemuan itu? Betul, poin pentingnya di sini. Satu perkenalan strategis dari seorang super connector itu jadi katalisator lahirnya YEC. Gila kan? Gila sih, satu koneksi bisa ngubah banyak hal ya. Banget. Dan dampak dari koneksi itu, ya ampun luar biasa. YIC itu tumbuh cepat banget. Dari cuma ide, jadi gerakan kewirausahaan, terus jadi bisnis yang sukses banget dan pengaruhnya gede. Nah ini jawaban paling kuat buat pertanyaan di awal tadi. Mengapa kita harus dengerin mereka? Maksudnya? Kredibilitas Scott sama Ryan itu nggak dibangun di atas teori doang, tapi di atas bukti nyata. Mereka itu bangun bisnis yang sukses justru dengan menerapkan prinsip-prinsip koneksi otentik dan bangun komunitas yang mereka ajarin di buku ini. Mereka benar-benar walk the talk gitu loh. Oke. Jadi kisah YIC ini bukan cuma cerita sukses bisnis biasa ya, tapi kayak studi kasus hidup dari apa yang mereka ajarkan. Persis, bahwa suatu koneksi yang tepat yang dibuat dengan konteks yang pas, niat tulus, tujuan yang benar, itu bisa ngasilin nilai yang jauh lebih gede daripada pendekatan transaksional kumpulin kartu nama doang. Dan ada cerita menarik lagi soal Dan Schwabel tadi, si penghubungnya. Nah iya, ini juga menarik. Buku ini nyorot juga kalau Dan Schwabel pun ikut ngerasain manfaat dari suksesnya YIC. Aksesnya jadi lebih luas, jangkauannya ningkat, pengaruhnya nambah. Kayak ilustrasi prinsip karma baik gitu deh, atau resiprositas. Resiprositas?
saling memberi gitu ya? Iya, karena niat awalnya tulus buat nyambungin orang dan nyiptain nilai buat orang lain, ekosistem di sekitarnya jadi ikut berkembang. Dan dia seringkali ikut keangkat juga bareng ekosistem itu. Ini nunjukin kekuatan dari apa yang buku ini sebut pola pikir konektor. Oke. Setelah dengar perjalanan mereka dan bukti nyata dari EIG itu, rasanya jadi lebih paham ya kenapa mereka ngerasa punya sesuatu yang berharga buat dibagikan. Sekarang kita bedah lebih dalam yuk konsep inti yang mereka tawarin. Istilah kunci tadi, super connector. Apa sih sebenarnya yang bedain mereka dari networker biasa? Nah, buku ini ngedefinisiin superkonektor sebagai kategori baru gitu deh. Individu yang berkembang pesat di era media sosial ini. Mereka itu bukan sekedar orang yang kontaknya banyak, bukan itu. Tapi mereka adalah pembangun komunitas bernilai tinggi. Pembangun komunitas bernilai tinggi, maksudnya gimana tuh? Keahlian utama mereka ada di kemampuan memanfaatkan apa yang disebut modal sosial. Modal sosial ini menurut buku ini ya, adalah aset kita yang paling penting. Modal sosial, bisa dijelasin lebih simpel nggak? Bisa. Sumber kita ngejelasinnya gini, modal sosial itu nilai yang ada di jaringan hubungan Anda. Jadi ya orang-orang yang Anda kenal, dan ini nggak kalah penting reputasi atau posisi Anda di mata mereka. Buku ini malah bilang gini, kuat banget pernyataannya. Modal sosial adalah mata uang terpenting di dunia, manusia bukan uang adalah aset terpenting Anda. Wow, dalam juga ya. Manusia bukan uang. Ini benar-benar geser cara pandang dari sekedar modal finansial ya? Banget. Jadi superkonektor itu ibaratnya maestro lah dalam ngelola dan numbuhin modal sosial ini. Bukan cuma kolektor kontak LinkedIn doang gitu. Oke, terus apalagi ciri khasnya superkonektor ini? Lebih dari itu, mereka digambarin sebagai pialang informasi yang cerdas. Kekuatan mereka itu datang dari kombinasi antara apa yang mereka tahu sama siapa yang mereka tahu. Apa yang diketahui dan siapa yang diketahui? Iya, dua-duanya ini saling nguatin. Makin banyak orang berkualitas yang Anda kenal, makin banyak wawasan yang Anda dapat. Sebaliknya juga gitu. Di dunia yang sekarang banjir informasi gini, kemampuan nyaring dan nyampungin info serta orang yang tepat itu jadi, berharga banget. Mereka juga disebut pembangun komunitas yang fokusnya ke keuntungan bersama ya, bukan cuma buat diri sendiri, dan ada penekanan soal main jangka panjang. Nah, itu penting banget. Ditekankan sekali, superkonektor itu mikirnya jangka panjang. Mereka sabar, dedikasi buat ngerawat hubungan, nggak cuma ngejar hasil instan atau kepuasan sesaat. Kayak investasi gitu ya, bukan cuma transaksi. Persis! Buku ini pakai analogi klasik kura-kura versus kelinci. Superkonektor itu si kura-kura. Konsisten, bangun fondasi hubungan yang kuat, pelan-pelan tapi pasti. Ini kontras penting nih buat Anda, pendengar kami, perhatiin. Bedanya pola pikir konektor, jangka panjang, fokus kualitas hubungan, sama sekedar terhubung. Dangkal, fokus kuantitas. Buku ini negasin, cuma pola pikir konektor yang bisa bertahan lama. Oke, jadi pesan intinya jelas banget ya. Di tengah dunia yang penuh noise versus signal, banyak banget gangguan, informasi penting malah tenggelam, koneksi yang tulus dan akses ke modal sosial itu jadi makin krusial. Nilainya malah naik terus. Penulis buku ini kayaknya pengen ngasih kita senjata nih buat jadi super konektor juga. Dan ini nyambung lagi ke Anda, kenapa sih semua ini relevan dan penting buat Anda sekarang ini? Kita kan hidup di era yang, paradoks gitu ya. Rasanya kayak terhubung banget lewat medsos, platform digital seabrek, tapi seringkali hubungan yang ada itu rasanya dangkal, kurang bermakna, kayak yang dibahas di bab 1 buku ini. Koneksi sejati jadi barang langka. Bener juga sih. Banyak teman di medsos, tapi belum tentu koneksi beneran ya. Terus soal praktek lama, kayak datang ke acara networking cuma buat tukeran kartu nama. Itu gimana? Nah, menurut buku ini, itu cara pakai waktu yang nggak efisien. Buku ini ngasih pertanyaan reflektif yang nusuk sih buat kita semua. Apakah ini benar-benar penggunaan waktu terbaik saya? Itu kan nantang kebiasaan lama kita banget ya. Iya juga sih. Kadang pulang dari acara gitu bawa setumpuk kartu nama, tapi bingung mau diapain. Nah, itu dia. Tapi, penting nih dicatat, janji buku ini tuh bukan nyuruh Anda buang semua alat modern kayak medsos atau berhenti datang ke acara sama sekali. Bukan itu intinya. Oh, bukan ya? Terus gimana? Sebaliknya, tujuannya itu bantu Anda pakai alat-alat itu dengan lebih cerdas, lebih strategis, lebih punya tujuan. Fokusnya di bagaimana Anda pakai alat-alat itu, bukan alatnya yang salah. Oke. Jadi bukan anti teknologi atau anti acara, tapi soal cara pakainya ya.
lebih ke kualitas daripada kuantitas. Betul sekali. Ini soal pergeseran fokus yang fundamental. Dari ngejar kuantitas kontak ke bangun kualitas hubungan. Dari sekedar terhubung pasif, jadi aktif membangun hubungan yang otentik dan saling untungin. Ada contoh konkretnya nggak soal perubahan mindset ini? Ada. Super connector itu kalau lagi hadapin tantangan, pola pikirnya nggak cuma gimana ya cara nyelesain ini, tapi dia juga proaktif nanya, siapa ya yang saya kenal yang bisa bantu saya nyelesain ini? Atau siapa yang bisa nyambungin saya ke orang yang tepat? Nah, ini perubahan cara mikir yang signifikan banget. Wah, iya ya. Lebih ke siapa daripada cuma bagaimana. Menarik. Jadi, nilai konkret yang ditawarin ke Anda itu ya kombinasi unik antara, pertama, pengalaman nyata penulisnya yang udah buktiin berhasil bangun YEC lewat kekuatan koneksi otentik tadi, dan kedua, wawasan konseptual mereka dalam ngedefinisiin apa sih yang bedain super connector dari networker biasa. Jadi kayak dapat resep plus bukti dapurnya gitu ya. Bisa dibilang gitu. Ini ngasih semacam peta jalan yang praktis dan udah teruji. Bukan cuma teori kosong, strategi nyata buat ngelola hubungan Anda secara lebih efektif dan bermakna di lanskap profesional dan personal sekarang ini. Nah, inilah inti kenapa perspektif mereka layak banget buat Anda dalami lebih lanjut. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, inti dari penelusuran kita hari ini tuh soal pergeseran paradigma yang mendasar banget. Kita diajak pindah dari konsep networking yang seringkali kaku, transaksional, kadang dangkal, ke pendekatan yang lebih manusiawi gitu ya. Iya, membangun hubungan yang otentik, bermakna, dan dirancang buat jangka panjang. Dan perjalanan penulis buku Super Connector ini dari gagal, frustrasi, sampai sukses bangun YEC, berkat koneksi kunci itu jadi kayak ilustrasi sekaligus panduan praktisnya ya. Betul. Mereka nggak cuma ngedefinisiin konsep superkonektor, tapi mereka itu ya perwujudan dari konsep itu sendiri. Ini nunjukin kalau pergeseran paradigma ini bukan cuma mimpi, tapi sesuatu yang bisa dicapai dan relevan banget di dunia sekarang. Memahami dan yang lebih penting, menerapkan pergeseran ini kayaknya jadi kunci ya. Bukan cuma buat bertahan hidup di dunia yang makin kompleks ini, tapi buat benar-benar berkembang. Terutama dalam ngelola modal sosial tadi. Apalagi di tengah banjir informasi dan koneksi yang kadang cuma di permukaan doang ya. Ini soal bangun fondasi yang kuat sih. Yang menarik juga, pengalaman pribadi mereka, gagal, frustrasi, ketemu orang karena dikenalin, itu justru jadi bahan bakar utama buat filosofi yang mereka bagiin. Iya, mereka nggak ngajar dari Menara Gading, tapi benar-benar dari pengalaman medan perang bisnis dan bangun komunitas mereka sendiri. Ini nambah otentisitas pesannya kan? Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan reflektif yang mungkin bisa Anda bawa pulang, para pendengar. Coba deh, luangkan waktu sejenak, pikirin lagi jejaring sosial dan profesional Anda sekarang. Coba dievaluasi gitu ya. Iya, dalam lingkaran hubungan Anda itu, mana aja sih yang benar-benar terasa kayak koneksi sejati? Yang ada kedalaman, kepercayaan, rasa saling dukung yang tulus gitu. Dan mana yang mungkin ya lebih terasa kayak sekedar terhubung. Anda kenal namanya, mungkin ada kontaknya, tapi interaksinya ya gitu-gitu aja, dangkal atau kalau ada perlu aja. Pertanyaan bagus tuh buat introspeksi. Terus, tindak lanjutnya apa? Nah, sebagai tindak lanjutnya, langkah kecil apa sekecil apapun yang bisa Anda ambil dalam minggu ini buat mulai memperdalam salah satu hubungan yang udah ada itu. Mungkin nggak perlu yang heboh-heboh ya? Nggak perlu. Mungkin cuma ngirim pesan, nanyain kabar, ngajak ngopi santai, atau sekedar ngasih apresiasi tulus. Sesuatu yang nunjukin kalau Anda peduli dan mau investasi lebih di hubungan itu. Lebih dari sekedar transaksi atau formalitas biasa. Sip, langkah kecil yang bermakna ya. Betul. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini yang fokusnya tadi, kenapa sih kita perlu dengerin perspektif dari buku Super Connector ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.